Halo, perkenalkan saya Haris Kurniadi Sumbogo, bisa dipanggil Haris. Saya di sini sebagai peserta Nitaskana. Saya sekarang sedang statusnya sebagai pemuda di GKI Ngupasan. Saya sebagai mahasiswa juga. Hai, saya Agung Wicaksono. Saya adalah peserta pemuritan Nitaskana yang saat ini saya sudah sampai di kelas berbuah. Perkenalkan, nama saya Feli. Saya asli Purwokerto, tinggalnya sekarang di Yogyakarta, dan saya sekarang sudah ikut Nitaskana. Shalom, nama saya Ivi. Saya ikut Nitaskana itu sudah ini sudah masuk ke pembimbing saya. Jadi di peserta saya sudah sekitar 2-3 tahunan lah. Sebenarnya sejak 2018 saya ikut Nitaskana yang pertama itu kan tiga periode ya, jadi sampai 2019, dan 2020 saya belum ikut lagi karena kan itu efek pandemi dan nggak ikut. Kemudian dilanjut Nitaskana yang kedua itu di 2021. Saya mengikuti pemuritan ini sejak tahun 2019, dimulai dari kelas berakar, berikutnya naik menjadi bertumbuh, dan saat sekarang masih berjalan kelas berbuah. Kelas pemuritan ini saya ikuti itu berdasarkan informasi dari rekan saya. Sebagai seorang petobat baru di mana saya bertobat baru sejak tahun 2016, saya sangat haus untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga saya banyak mengikuti kelas-kelas pemuritan. Ada yang dari Bandung melalui online juga ada, dan juga ada program juga yang lainnya, DMM juga, dan akhirnya ini Nitaskana ini adalah salah satu yang saya ikuti juga. Ya, jadi saya mengikuti Nitaskana itu sejak Januari kemarin, Januari 2020. Jadi saya mengikuti kelas berakar, bertumbuh, dan sekarang saya sedang mengikuti kelas berbuah. Pengalaman di Nitaskana yang unik dan lucu itu banyak sekali. Ketika season 1 ya, yang pertama kali aku ikut Nitaskana itu 2018. Di situ tuh aku tuh ikut Nitaskana tuh kayak cuman ikut-ikutan aja lah gitu kan, ikut-ikutan, dan di situ tuh kayak orang yang belum, niatnya tuh belum terkumpul gitu loh. Jadi datangnya juga sering telat. Terus habis itu ada pernah momen dimana ketika aku tuh ikut udah sering telat, terus materi berikutnya tuh nggak datang, dikasih susulan 2 kali, aku tetap nggak datang. Terus habis itu dengan rendah hati Tante Suci dan Om Rahmat tuh ngasih kelas eksklusif buat aku, buat tetap ikut gitu kan. Udah gitu ditemani sama pembimbing aku saat itu, yang juga kan Mbak Clara kan pasti sibuk lah, tapi mereka tuh nyempetin waktu buat nemenin aku buat ikut susulan. Jadi itu kayak bener-bener eksklusif banget, dan saat itu sudah nggak marah, nggak apa gitu kan. Sebenarnya kan sangat menjengkelkan ya, udah 2 kali disusulin tetap nggak bisa ikut, tapi mereka tetap ngusahain waktunya, meluangkan waktunya buat saya untuk ikut tetap materi agar tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Waktu itu retret biasa kan ada game-game gitu ya. Waktu game gitu muter barang diputar sambil setel lagunya berhenti pas di saya. Terus pertanyaannya gini, sebutkan 5 orang nabi. Aduh, bingung saya. Wong bedanya nabi dengan rasul aja saya masih belum tahu ya waktu itu. Gimana ini caranya? Asal nyebut aja. Ternyata yang betul cuma 1 atau 2 doang. Ya ampun, udah setua gini nggak tahu nama nabi sama rasul. Saya pernah, itu waktu teduh ya. Jadi kita doa gitu, merem lagi waktu teduh. Nah, tiba-tiba tuh lost connection, nggak tahu kan, aku lagi masih lagi teduh-teduhnya gitu, lagi kusyuk-kusyuknya, tiba-tiba lost connection. Jadi lama banget aku kusyuknya, itu baru nyadar, loh ini kok ada yang aneh ya, ada yang kok nggak selesai, nggak lanjut doanya. Nah, di situ aku buka mata, ternyata lost connection. Nah, jadi itulah pengalaman lucuku saat ikut Nitaskana, terutama saat Zoom ini ya, saat pandemi ini. Saya memilih kelas yang relatif homogen, di mana kami para pesertanya rata-rata adalah para pensiunan 50 tahun ke atas,
Tapi hal yang luar biasa adalah bahwa walaupun ditinjau dari usia cukup tua, tapi para peserta ini cukup guyup, di mana kami saling berkomentar, saling bersapa melalui WA group maupun pada saat kita bertemu dengan tetap semangat. Banyak sekali yang saya alami ya, dari yang waktu itu saya belum tahu apa-apa, kemudian saya sudah bisa berdoa, pimpin doa, kemudian WL, terus yang paling saya rasakan itu saat perubahan dalam diri saya. Transformasinya tuh begitu luar biasa dalam saya. Dulu tuh tiap hari kemermusung, apa-apa dipikir gitu. Tapi sekarang dalam keadaan sepayah apapun, dalam keadaan separah apapun, saya masih tetap bisa bersyukur. Karena apa? Tahu caranya. Di Nitaskana kita diajari bagaimana sih kita mengelola hati kita, bagaimana kita mengelola masalah dalam hidup kita. Melalui Nitaskana ini saya merasa pertumbuhan rohani yang saya alami itu berjalan dengan kelas-kelas pemuritan yang saya sedang ikuti yang lain. Saya merasa bahwa program Nitaskana ini sangat bagus, terstruktur dengan baik, karena walaupun saya sudah ikut melayani di suatu organisasi, namun ternyata saya masih banyak mendapatkan beberapa kebenaran firman Tuhan yang justru terungkap melalui kelas pemuritan Nitaskana ini. Ketika kita ikut dalam komunitas ini, apalagi yang season pertama itu, aku tahu bahwa di materi ini tuh ada hal-hal yang harus menyembuhkan dalam diri kita masalah-masalah yang sudah berlalu, karena itu sangat mempengaruhi hidup kita yang akan datang, biar kita tuh move on. Jadi pas 2018 itu adalah momen dimana saya itu sedang mengalami badai yang cukup besar ya saat itu gitu kan, buat saya terutama karena saya juga ada masalah dengan keluarga, dan ketika aku juga gagal mau menikah itu juga membuat saya depresi gitu kan. Terus habis itu itu otomatis karena masalah itu kan timbullah luka batin, timbullah kepahitan, timbullah dendam, timbullah masalah-masalah yang lain yang menyebabkan jadi efeknya ke kehidupan sehari-hari. Karena kan kebiasaan kita kalau marah sama orang, jadi biasanya orang yang nggak salah pun kita kena gitu kan. Kita tuh akan bisa melampiaskan tanpa kita sadari bahwa kita sudah melukai orang-orang yang di sekitar kita. Dan itu nggak bagus. Nah, saya mengalami hal itu selama beberapa tahun karena efek hal itu. Dan di Nitaskana ini ada macam-macam materi yang membuat kita tuh bisa menghealing. Ketika kita bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, bisa mengampuni orang lain, itu jiwa kita tuh jadi nggak jadi enteng gitu loh, jadi enteng, nggak suka marah-marah. Karena aku kerasa banget ya ketika aku ngerasa down, ketika ngerasa badai itu datang, ketika ngerasa aku luka batin, istilahnya orang nyenggol aku aja aku marahin loh gitu loh. Tapi ketika itu aku sudah bisa berdamai, ada orang yang cerewet sama aku ataupun nyakitin aku jadi nggak gampang marah juga, jadi nggak gampang menghakimi juga, karena kita tidak tahu kenapa orang itu kelakuannya kayak gitu. Kita kan pasti akan bisa menilai, oh mungkin dia lagi sakit hati atau gimana. Kita jadi nggak gampang ngejudge sama orang. Nitaskana ini adalah salah satu cara untuk supaya kita betul-betul paham, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi benar-benar paham dan bisa belajar untuk menjadi gaya hidup yang benar.